Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis Mudirul Mahad Al-Mukarram ma'azahullah wa atalallahu wa umrah fi sihatin wa barakatin amin. Wa jami'il asatid wa ustadzat rahimakumullah wa jami'i tulab wa talibat ayuhal hudur ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bisa kembali melanjutkan program kita yaitu program Bahsul Masail Jilid 3 yang alhamdulillah terlaksana. Kalau kata keterangan, kalau satu kegiatan sudah dilaksanakan 3 kali, itu temin alamatin istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau satu kegiatan sudah dilaksanakan sampai 3 kali berturut-turut, jadi tanda kegiatan itu akan istiqomah. Mudah-mudahan kegiatan Bahsul Masail ini tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda agung Habibana Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga kita panjatkan doa kepada para ulama, para musonib, para awliya'illahi ta'ala, para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada kesempatan ini kita semua akan membahas satu tema yang cukup menarik sebetulnya. Kenapa dikatakan menarik? Mungkin tema ini bagi sebagian orang yang daerah perkotaan kurang mengenal, tetapi karena mayoritas santri Ajung Mulia itu santrinya orang Subang sama Lembang rata-rata, maka tradisi ini menjadi satu tradisi yang lumrah atau sudah biasa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Maka kita sebagai kaum intelektual, sebagai pelajar yang mengedepankan ilmu pengetahuan, harus respect terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. Yaitu tema yang akan dibahas pada kesempatan ini, tema besarnya adalah peringatan hajat lembur atau ngaruah. Ya, mungkin sebagian di sini ada yang kenal, ada yang tidak, ada yang tahu, ada yang tidak, bahkan mungkin ada salah satu penggagasnya di sini, jangan-jangan, gitu kan? Atau ada sebagai panitianya kemarin.
jangan jauh-jauh di lembur kita, ya, di Korea kita, di Nagrog ini bulan kemarin di Muharram kan mengadakan yang namanya ngaruat atau hajat lembur. Tentu ini harus dibahas oleh kita. Maka dari permasalahan inilah, karena ngaruat atau hajat lembur itu merupakan satu tradisi yang sudah berjalan di masyarakat, ya, dan memang dalam segi bahasanya pun ngaruat hajat lembur itu tidak galib dalam ilmu agama tentunya, ya. Kalau kalian cari 8 ngaruat di dalam kitab pasti tidak akan ketemu, ya. Karena itu sebutan sebuah istilah, ya. Nah, tentu ini harus kita sikapi tradisi ini agar kita minimal kita sendiri mempunyai wawasan, oh nyanya di lembur saya teh sok ngayakeun hajat lembur ngaruat, ternyata hukumnya teh begini hasil dari pembahasan Basul Masail, ya. Nanti apakah hukumnya itu boleh, apa hukumnya itu tidak, bahkan apa hukumnya itu haram, bahkan jatuh ke syirik ataupun tidak, kita akan berdiskusi pada malam ini. Ya, sekali lagi Anda sudah sampaikan terus menerus beberapa kali, Basul Masail ini terus kita tingkatkan. Nanti kita akan tonton dulu satu video Basul Masail santri sepulau Jawa dan Madura. Ya, bagaimana keseruan para santri se-Jawa dan Madura berbasul masail. Diharapkan kita juga minimal sama, nanti kalaupun ada sisi kehebatannya, sama kehebatannya dengan beliau-beliau ini. Masih santri sama, bukan basul masail kiai, ya, tapi masih santri sama dengan kita. Nah itu, namun sebelumnya ini sebagai taukid saja, Anda akan memutarkan satu video. Ini contoh saja perayaan tradisi ruat bumi, ada ngaruat, ruat bumi, hajat lembur, hajat buruan, kalau di anak itu ada, ya, hajat buruan. Itu tradisinya seperti apa sih biar tidak bingung? Ini satu contoh, meskipun nanti kita bahas karena tiap daerah itu beda-beda, ya. Ya mungkin di lembur atau di kampung Andre beda, di Subang beda, di Parongpong beda. Ada yang unik nanti di Cikidang, di Lembang itu hajat lemburnya dengan cara perang tomat, ya, perang tomat, sekampung perang tomat, ya. Nah nanti kita akan bahas bersama-sama tentunya, ya. Kalau nanti kita diskusinya silakan nanti bikin contoh di masing-masing daerah. Kalau di lembur saya masih juga ada, Ustaz, tradisi ngaruat itu, ya, tiap bulan Muharram. Cuman tradisi ngaruatnya itu masing-masing rumah itu harus bikin tumpeng, satu keluarga satu tumpeng. Tumpengnya dibawa ke panggung, udah ke panggung didoain oleh semuanya, semua kampung hadir, dipimpin oleh kiai ajengan ngadoa. Entos gitu tumpengnya dibagikan ke tetangga, dimakan ku keluarga. Udah itu, tapi ada satu yang harus dipertanyakan. Ya, termasuk kemarin di rumah saya, karena ya namanya juga itu sebuah tradisi, dibekalan sate yang isinya teh bawang berem, bawang bodas, cabai gitu. Nanti Ustaz Anas yang lebih paham ini, ya, silokanya bagaimana ini. Katanya untuk mencegah kuntilanak, Ustaz, itu masuk ke rumah sudah gitu, ditempelin di atas rumah. Itu masih ada tradisi seperti itu. Malamnya nabuh wayang kalau di daerah Anda, ya. Kalau di sini kan ngaruatnya pergi ke pemakam yang di atas, yang nggak tahu jarang atau apa, ya, di atas itu. Udah itu nabuh gembyung sampai kan kita juga berisiknya ke sini. Terus ada juga di Parongpong beda lagi mungkin, ya, tradisi ngaruatnya. Nanti orang Parongpong silahkan jelaskan. Nah itu akan kita bahas bersama-sama agar terang benerang masalah ini. Ini hanya satu contoh saja. Mohon disimak karena tidak bisa koneksi suara ke soundnya. Ini hanya contoh saja. Oh bisa? Sini ya. Sudah berpartisipasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja di sesi yang pertama. Saya akan membacakan dulu deskripsi masalah atau sebuah pertanyaan yang harus nanti dipresentasikan dan jadi bahan diskusi. Ada 3 pertanyaan nanti di presentasi yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok di tema besar kita, yaitu tentang hajat lembur atau marwat. Yang pertama, apa pandangan dan hukum Islam tentang perayaan hajat lembur atau marwat? Satu, itu pandangan Islam dan hukumnya. Yang kedua, apakah orang yang mengadakan perayaan hajat lembur atau marwat ini termasuk perbuatan syirik atau tidak? Yang ketiga, bagaimana solusinya agar perayaan marwat atau hajat lembur ini bisa tetap terlaksanakan dengan menurut syariat Islam? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, itu saja deskripsi masalah. Sebelumnya memang sudah dibagikan. Nanti sesi yang pertama yaitu sesi pendapat. Dari masing-masing pendapat, saya mohon untuk hanya menjawab ketiga ini saja. Ya, sekali lagi, jangan banyak menjelaskan yang di luar ketiga ini. Gitu. Ya. Jadi hanya dari masing-masing kelompok hanya menjawab pertanyaan, langsung menjawab pertanyaan ini saja. Ya, tentu secara singkat dan jelas karena kita banyak pesertanya, jadi harus membatasi waktu juga. Nanti kita akan dikembangkan di sesi 2, yaitu sesi diskusi. Intinya saja menurut kelompok kami boleh alasannya ini nanti gitu ya, tiap kelompok itu. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apakah orang yang melakukan marwat termasuk syirik? Tidak, pengertian syirik menurut Muhammad ibn Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri ialah menyebutkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama dan sifatnya. Rusaknya pikiran atau tingkah laku yang menyebabkan kejahatan dan penyelewengan disebabkan oleh perbuatan syirik. Syirik dalam rububiyah maksudnya dengan menyamakan Allah atau menyebutkan Allah dengan yang lain. Jenis-jenis syirik ada 3, yaitu syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik akbar yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan menaati Allah, seperti sholat bukan karena Allah, berpuasa bukan karena Allah, maka itu disebut syirik akbar. Kedua, syirik asghar adalah menyamakan sesuatu selain Allah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Langsung ke intinya, ke marwatnya, bukan ke materi syiriknya. Kenapa tidak syirik marwat itu? Kenapa? Karena tidak ada unsur-unsur yang memadaratkan. Jikalau ada unsur-unsur yang memadaratkan, maka itu haram. Ketiga. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana solusinya agar tradisi itu bisa sesuai dengan syariat Islam. Solusinya agar marwat itu bisa terlaksanakan yaitu dengan mendekatkan kepada syariat Islam, adalah dengan menjauhkan dari hal-hal yang mendekatkan dengan kemusyrikan, seperti yang telah kita ketahui bahwasannya di berbagai daerah itu dalam mengadakan marwat itu sangatlah berbeda, seperti yang mengadakannya seperti sesapian dan lain sebagainya. Jadi lebih baik dalam mengadakan marwat itu lebih baik dengan mengadakan seperti ceramah, pengajian, istighosah dan lain sebagainya yang mendekatkan kepada kebaikan.
Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih untuk kelas 5 Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 5 Awal akan menyampaikan wawasan yang kami dapatkan tentang hukum dan pandangan Islam tentang ruwat dan hajat nubuat. Dalam pembahasan ini, menurut observasi yang kita dapatkan dari berbagai contoh ritual dan hajat nubuat dari daerah yang berbeda-beda secara garis besar tentang ruwat lembur. Contoh ruwat lembur, kebanyakan masyarakat di daerah itu ketika mempunyai kendaraan, mereka biasa melakukan tradisi ruwat, yaitu memandikan kendaraan tersebut dengan air doa, bunga, dan uang koin yang bertujuan untuk menolak bencana agar kendaraan tersebut ketika dipakai tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu hajat lembur, kebanyakan masyarakat di daerah itu ketika selesai masa panen besar atau mengkas panen melakukan perayaan hajat lembur sebagai bentuk rasa syukur mereka atas apa yang mereka dapatkan dan bertujuan juga untuk melestarikan kampung mereka dan menolak balai. Biasanya mereka menggelar perayaan tersebut dengan cara setiap kepala keluarga membawa tumpeng dan hasil panen mereka ke suatu tempat, umumnya di balai desa. Mereka mengadakan berdoa bersama, lalu membagikan tumpeng tersebut kepada masing-masing rumah setelah didoakan. Setelah acara itu selesai, mereka memeriahkan dengan mengadakan hiburan seperti pamflet, wayang, biung, dan sebagainya sesuai daerah masing-masing. Lalu pandangan Islam tentang ruwat dan perayaan hajat lembur. Ini mohon diperhatikan. Pada umumnya, pandangan Islam tentang ruwat dan perayaan hajat lembur, menurut pendapat kami, mau diruat ataupun tidak bisa gagal jika Allah menakdirkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Fata'allama annama aswabaka lam yakun yuti'aka wa annama ata'aka." Yang artinya, patut engkau tahu bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpamu, tidak akan luput darimu, dan apa yang ditakdirkan luput darimu tidak akan menimpamu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4699 dan Ahmad 185 sahih. Kata Syekh Al-Albani. Namun yang dipersoalkan dalam ritual yang dilakukan sebelumnya, kenapa mesti ritual yang menentang Allah yang harus diadakan? Seorang muslim diajarkan untuk mengadukan segala hal dan kesusahannya pada Allah SWT dengan meminta, dan jika ada kesulitan atau ingin menolak bala, maka kita diperintahkan meminta pada Allah sebagai mana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 53-54. Bismillahirrahmanirrahim. Wama bikum min ni'mati faminallahi summa idza masakum adurru fa ilaihi taj'alun summa idza kasyafa tulana antum idza faikum yang kum bi rabbihim yusrikun. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana darimu, maka sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Itulah keadaan manusia saat ini. Ada sebagian yang berdoa kepada Allah, namun sebagian kalangan mengadukan kesusahannya kepada selain Allah, yaitu kepada jin, mayit dalam kubur, dan lain-lain. Yang dilakukan dalam acara ruatan bukanlah meminta kepada Allah, namun jin dijadikan tempat meminta pertolongan. Jin atau syaitan itu dipanggil oleh dukun sehingga saat uji emisi ada yang membantu. Padahal meminta tolong kepada jin untuk menolak bala telah disebutkan dalam Quran surat Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Kalau ritual ruatan dan hajat lembur berisi doa tulus kepada Allah, mengapa harus pakai kembang atau bunga saat ritual tersebut? Dari mana tujuannya? Ataukah itu wasiat dari jin? Mengapa harus datangkan dukun? Kenapa tidak meminta atau berdoa kepada Allah langsung? Jika ritual dan hajat lembur itu bertujuan untuk menolong bala, mengapa tidak dengan cara bersedekah saja? Sebagaimana seperti yang telah kita ketahui dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab mengadakan selamatkan lembur atau ngaruan. Oke. Dalam hal ini ngaruat atau hajat bumi atau hajatan lembur dan atau apalah istilahnya, maka Islam memandang khususnya dalam segi ilmu fikih, gitu ya. Dalam pandangan fikih, hal tersebut adalah hal yang mubah. Hal yang mubah dengan catatan serangkaian dari kegiatan tersebut. Mengapa mubah? Karena ada poin dari acara tersebut adalah tasyakuran. Tasyakuran itu adalah hal yang wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim. Dan kenapa saya menyebutkan mubah? Karena syukur itu tidak hanya dengan acara tersebut. Ya, syukur itu boleh dengan hati karena wajib. Syukur itu boleh dengan tangan. Syukur itu boleh dengan anggota badan, dengan fi'liyah, dengan perilaku-perilaku kita. Syukur itu boleh dengan ucapan-ucapan kita. Ataupun misalkan kita sudah melakukan syukur dengan diri kita, dengan perilaku kita, ataupun kita mampu agar syukuran tersebut itu lebih terlihat, syukuran itu lebih maknanya itu lebih mensyiarkan, gitu. Maka di sini boleh, ya, narot itu boleh. Nah, ini belum kesimpulannya. Nah, mengapa Islam memandang ngaruat itu mubah walaupun niatnya syukur? Ya tadi itu, syukur itu wajib, ya, tidak hanya dengan acara-acara tersebut, dengan hati pun syukur itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dan terus tadi saya lihat acara ngaruat itu ritualnya seperti itu, maka di sini banyak perbedaan, banyak pendapat. Gitu. Ya kan, ada tuh muhakamatun, adat itu sudah menjadi hukum. Hukumnya, awal hukumnya itu mubah, boleh. Ya. Karena apa? Karena tidak ada hal-hal yang dikira keluar dari ajaran Islam. Kalau memang ritual-ritual tersebut tidak ada poin-poin yang menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Nah, tadi karena saya lihat ada poin yang memang menyeleweng dari ajaran Islam, maka hal tersebut menjadi pertanyaan bagi saya. Contoh tadi ada makanan atau apalah itu, sesajen dibilangnya. Ya, sesajen. Sesajen itu disimpan gitu ya. Atau tadi dikubur, atau di daerah-daerah lain ada kepala kerbau dipotong ya, terus dibuang atau dibuang ke tengah laut gitu ya. Ada pula seperti itu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita gitu ya. Nah, tadinya hal mubah karena ada adat atau ritual seperti itu jadi pertanyaan. Memang awalnya itu adalah ibadah, tasyakur. Gitu. Tapi karena di sini ada ritual yang nyeleweng dari ajaran-ajaran Islam,
Pertanyaannya gini, itu makanan yang dikubur dipersembahkan untuk siapa? Ataupun misalnya makanan yang dikubur tersebut atau makanan yang disimpan tersebut untuk roh-roh yang ada di situ atau keruhun-keruhun yang ada di situ. Contohnya misalnya kasih rokok biasanya gudmer, gudang garam merah. Saya nanya di situ, ada teman saya, kenapanya kalau setiap ada acara-acara seperti itu ada rokok sama kopi gitu. Kenapa? Itu katanya buat dikubur gitu, buat menghargai katanya, buat menghargai biar gak diganggu gitu. Memang pas ditanya habis itu rokoknya, habis ya rokoknya. Itu habisnya karena apa? Kalau kata saya tuh mungkin karena angin, kata dia mengisap. Tapi pas saya lihat kopinya masih ada gitu. Ya. Kopinya masih ada kalau memang itu diperuntukkan untuk jin. Nah, maka kesimpulan dari ngeruat ini ya, kalau misalnya ada poin tersebut, maka hal ini menjadi haram. Karena apa? Karena kita ibadah. Nah, kita sepakatlah bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah, diperuntukkan bagi Allah SWT. Nah, tatkala ibadah tersebut diselewengkan kepada selain Allah seperti tadi tasyakuran, telur, gudmer, kalau enggak jarcok atau semacamnya lebih edit gitu, kopinya good day misalnya gitu ya, diuntukkan untuk roh atau untuk jin gitu. Maka saat itu pula sang pelaku itu secara langsung berbuat hal yang syirik, dalam artian dia ibadah gitu ya, tujuannya tuh bagus, ibadah tasyakur kepada Allah. Namun karena ada ritual seperti itu, dipandang hal itu adalah hal yang syirik, menyekutukan Allah. Dia ibadah dan di sisi lain juga dia beribadah kepada selain Allah. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya ngeruat seperti itu yang tadi ditampilkan di Infokus, maka hal itu menurut kami adalah hal yang haram. Nah, namun ini juga bisa menjadi berubah ya, bisa menjadi berubah, bisa menjadi halal, gitu, bisa menjadi halal. Nanti di pertanyaan ketiga mungkin akan di. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah 2 sekaligus pertanyaan dijawab ya, 1 haram, 2 tadi termasuk perbuatan syirik. Ya. Satu lagi tadi solusinya. Nah, solusinya ini karena adat ini sudah menjadi hukum, ya, tidak boleh kita langsung mengubah adat tersebut, gitu ya. Karena di Indonesia khususnya, biasanya, ya, kebanyakan para wali songo itu syiar Islam itu dengan adat kebiasaan, seperti halnya Sunan Kalijaga, yaitu syiar Islam dengan menggunakan adat kebiasaan bentuk tersebut, yaitu melalui wayang. Ya, dengan wasilah wayang tersebut, Sunan Kalijaga mampu untuk sedikit banyaknya mengajak masyarakat kepada ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Nah, poinnya yang harus kita ubah itu bukan adatnya, tapi mindset orang yang melakukan hal tersebut, pola pikir orang yang melakukan hal tersebut. Karena gini, adat kebiasaan suatu masyarakat itu dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas kesadaran masyarakat sendiri. Nah, maka yang harus kita ubah, PR bagi kita, yaitu mengubah mindset masyarakat tersebut dan mengubah poin-poin atau ritual-ritual yang memang dianggap menyeleweng dari ajaran-ajaran agama Islam. Terima kasih, tepukan untuk kelas 6 ya. Ungkapan rasa syukur masyarakat atas apa yang mereka hasilkan, seperti tumbuhan, buah-buahan, hewan ternak, dan lain sebagainya yang merupakan hasil bumi yang dihasilkan selama 1 tahun. Karena biasanya ruatan atau hajat kubur diadakan 1 tahun sekali. Baik, pertanyaan berikutnya jawab oleh
merupakan sebuah adat yang masih melekat di kebanyakan masyarakat desa. Adapun yang nilainya sebagai kepercayaan, menurut pandangan Islam, adat itu ada dua macam, yaitu adat yang mubah dan adat yang haram. Mengenai kepercayaan itu sudah langsung haram apabila bukan termasuk dalam Islam. Demikian pula ruatan, sekalipun ada yang mengatakan bahwa itu merupakan adat, namun karena menyangkut hal gaib berkaitan dengan nasib sial, kebaik bahaya dan sebagainya, maka jelas merupakan keyakinan batil karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Menurut usul fikih pada kaidah ke-21 bahwasanya al-adatul bihasanatu, adat itu bisa menjadi hukum. Wa alamin nama tu'balu adatu ila Ya, dengarkan. tidak terledas ini terlepas kalau wajah bayang, yang artinya dan ketahuilah bahwa sesungguhnya adat itu menjadi perumpamaan ketika berlaku, maka ketika berubah tidaklah wajib untuk membuat bait atau keterangan. Menurut pandangan MU kelima di Pekalongan pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1349 Hijriah atau 7 September 1930 Masehi, hukum ruatan itu haram. Dikutip dari buku Masalah Keagamaan Hasil Muktamar atau Munas Ulama MU ke-1 sampai akhir, yang terdiri dari 430 masalah oleh Kiai Haji Al-Adi Masuri, Ketua Pimpinan Khusus Abiqah Islamiyah dan termasuk Pondok Pesantren Al-Aziziyah dan hanya Jauha kata pengantar Menteri Agama Maktum Basumi. Menurut pandangan MUI, ruatan itu diperbolehkan selama isi ruatannya tersebut memberi manfaat dan tidak keluar dari syariat Islam. Pertanyaan yang kedua. Jadi menurut kalian gimana? Yang menurut MUI, mungkin yang nggak suka saya kalian bukan MUI. Jadi menurut kalian kesimpulannya gimana? Gitu. Jadi menurut kami boleh apabila ruatan tersebut masih dalam syariat Islam, tapi diharamkan apabila ruatan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan nomor 2, apakah orang yang melakukan ruatan termasuk syirik? Tidak termasuk syirik apabila ruatan tersebut berisi kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kebanyakan masyarakat melakukan ruatan bukan meminta kepada Allah, melainkan jinlah yang dijadikan tempat meminta pertolongan. Padahal meminta tolong kepada jin telah disebut Quran Surat Al-Jin ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni farraduhum rohaqo, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia pertama sesat. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Masyarakat juga bahwa ruatan sebagai penolak bala. Terkadang ruatan dilakukan setelah bala itu terjadi agar tidak terulang kembali. Padahal diruat ataupun bala itu tetap saja bisa datang jika Allah menakdirkan. Ya, jadi disimpulkan gimana? Yang kedua, syirik atau tidak? Tidak termasuk syirik apabila ruatan tersebut berisi kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti diubahnya isi acara tersebut dengan tasyakuran binikmat,
Solusinya sedikit saja ya, karena ini masih ada 3 kelompok lagi yang belum menyampaikan pendapatnya. Intinya saja, solusinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana solusinya agar tradisi itu bisa sesuai dengan syariat Islam? Seperti yang sudah kami jelaskan pada jawaban soal nomor 1 dalam usul fikih kaidah ke-21, al-'adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Kita tidak akan bisa mengubah atau menghilangkan sebuah adat yang sudah melekat di masyarakat. Namun, kita bisa mengubah adat yang tadinya haram menjadi mubah atau diperbolehkan dengan cara mengubah isi dari kegiatan ruatan tersebut yang awal mulanya mayoritas masyarakat melaksanakan ruatan dengan ritual yang di dalamnya terdapat berbagai macam bacaan-bacaan dan amalan tanpa tuntunan, serta menyangkut hal yang gaib yang berkaitan dengan nasib sial dan lain sebagainya, ataupun memberikan sesajen kepada leluhur-leluhur. Nah, yang dapat kita ubah acara tersebut dengan cara tasyakur bin nikmah, serta berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat agama Islam. Oke, terima kasih untuk kelas 6 akhwat. Jadi ruatan itu syirik. Syirik dalam artian mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori kufur, karena perbuatan tersebut mengingkari kemahaesaan Allah dan kesempurnaan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyriku billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya dalam artian syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, jadi kesimpulannya kelas 4 Ikhwan, bahwa ngaruat itu tidak boleh karena dihukumi syirik, dengan alasan karena orang yang ngaruat itu seolah-olah tidak mempercayai bahwa Allah yang memberikan rezeki itu. Terima kasih. Ada solusi karena udah ada solusinya? Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi solusinya, menurut Bapak Amin, ajaran Islam tidak mengenal tradisi muatan untuk melafala. Yang dibolehkan dalam agama, kata dia, adalah menggelar tasyakuran. Tidak ada itu muatan dalam ajaran Islam yang boleh tasyakuran. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 4 Ikhwan. Amma qawluhu sababan lidakni wa balai bahwa amrun la muziyat fihi. Tasbih, zikir, dan doa ini bisa menjadi sebab-sebab untuk menolak kelak. Faqadar dan ahadisu satu sofi asli azkari maksusatin maqalaha muslimah minal balai wa minal syaitani wa minal juri wa minal sumi wa minal akil akrobi wa min ayusibahu syai'an yakrohu. Bukan hanya menolak bala, tapi juga menolak dari setan, kemadaratan, racun, sengatan, kelajengking, dan dari sesuatu menaklukkan yang mengenainya. Jadi kesimpulannya boleh atau tidak, atau bagaimana hukumnya tadi? Dapat disimpulkan bahwa hukum marwah diperbolehkan jika diniatkan untuk bertasyahud kepada Allah, mengenang dan mendoakan para leluhur yang sudah berjasa dalam daerah tersebut, dan melakukan hal-hal yang positif seperti doa bersama dan lain-lain. Dan tidak diperbolehkan jika berisi hal negatif seperti berbaunya perempuan dan laki-laki, joget-jogetan, dan perbuatan maksiat lainnya. Ya, jadi diperbolehkan apabila di dalamnya berniat sedekah dan tasyahud. Yang kedua, silakan. Apakah orang
melakukan arwah ini termasuk perbuatan syirik atau tidak? Tergantung norma yang mereka lakukan. Apabila norma diisi dengan hal positif seperti amal bersama, maka itu tidak termasuk perbuatan syirik dan bahkan dianjurkan. Dan apabila norma tersebut diisi dengan hal-hal negatif seperti joget-joget atau berbaur antara laki-laki dan perempuan, maka itu tidak diperbolehkan, bahkan bisa jadi haram karena tidak ada manfaat dan menimbulkan maksiat. Ada pula yang lebih diharamkan dari hal negatif di atas, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa leluhur mereka bisa memberikan hajat dari kampung mereka dan bisa memakmurkan kampung untuk mereka disertai dengan diadakannya sesajen dan potong kambing untuk diserahkan kepada leluhur mereka. Hal ini sudah tergolong syirik karena mereka mempercayai zat lain yang bisa mengabulkan keinginan mereka selain zat Allah. Pada intinya, bagaimana niat awal, keyakinan, dan apa yang dilakukan di dalam perbuatan tersebut. Ya, jadi kesimpulannya tergantung apa yang dilakukan. Bisa syirik dan bisa tidak. Yang syirik itu apabila yang tadi mempercayai bahwa leluhur mereka bisa menolak bala dan bisa mengabulkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Terakhir, solusinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi solusinya agar tradisi maulid tersebut bisa sesuai dengan syariat Islam adalah dengan cara mengisi tradisi maulid tersebut dengan hal-hal positif yang berbau Islami seperti doa bersama, tahlilan, pengajian, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 4 akhwat. Memohon kepada Allah agar daerah tempat tinggal mereka selalu dijauhkan dari musibah dengan cara buatan itu diisi dengan keagamaan seperti kerasulan dan Jadi diperbolehkan ya, dengan syarat tadi boleh dengan syarat. Tapi kan ini kan fakta, bukan membuat, bukan mengusulkan, tapi faktanya gitu. Silakan yang kedua, pertanyaan yang kedua. apakah orang yang melakukan bid'ah termasuk syirik? Tidak, dikarenakan apabila dalam hajat buruan ada mengandung unsur syirik atau menyebutkan Allah seperti menyembah pohon, nenek moyang dan sebagainya, maka ritual ini diharamkan kecuali apabila kita mengadakannya untuk menolak bala ataupun diisi dengan doa bersama mulai dari hadorot, tawasul, baca yasin yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat, ustadz, kiai, maka diperbolehkan dengan tujuan untuk memperoleh keberkahan dan pertolongan dari Allah serta mengutarakan rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah dan molek-molek. Ya, jadi kesimpulannya menurut Mukafihat bahwa arwah itu tidak syirik, tidak termasuk syirik. Dengan argumen tadi bahwa di dalam arwah itu tidak ada tradisi menyembah pohon dan sebagainya. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oke, terima kasih. Untuk solusinya tadi sudah ada ya. Di dalam tradisi ngaruat sebetulnya yang tadi ya, bahwa tradisi ngaruat pada dasarnya itu adalah al-ibahah, kegiatan sepak bola pun bisa jadi haram sebetulnya ya gitu. Semua kegiatan yang memang tidak didasari atau tidak berbentuk ibadah secara langsung itu hukumnya adalah ibahah, boleh main bola,
bela diri, ya terus tenis meja, badminton, yang arwah, ya, semuanya itu pokok dasarnya adalah al-ibahah, ya gitu, atau boleh. Namun yang sering dipermasalahkan adalah ini di dalamnya gitu, ya, karena yang bermacam-macam. Ada tradisi ngaruat yang sudah disyariahkan. Contoh, misalkan kumpul istighosah, ya, terus doa bersama, tablik akbar, sudah tidak banyak apa-apa, ya itu kan kalau dalam secara dohir tidak ada yang bertentangan sebetulnya, ya. Namun yang banyak dipermasalahkan terjadi di tradisi kita, terutama di Subang, di Lembang, itu ada ngumpulin hasil panen, dikumpulin, terus ada susubu, ya bisa disebut dengan sesajen, gitu. Terus adanya menyan, dibubul, kan, salbur lembur ngebul. Terus adanya tolak bala dengan memakai isyarat tadi, ya, tolak bala dengan memakai isyarat itu dengan tadi ayat sate, sate bumbu, ya, sate bumbu disimpan di depan rumah di atas pintu, ya. Ya mungkin yang harus kita bahas itunya. Nah, kita harus bahas dulu sisi dari semua sisinya, jangan langsung syirik, jangan. Tapi kita lihat dulu. Silakan, ada pendapat lain? Atau silakan, bagaimana pendapatnya hukum mengumpulkan, tadi belum disinggung sebagian, ya. Bagaimana hukumnya mengumpulkan hasil bumi atau mengadakan satu sesajen dalam ngaruat itu pada kegiatan ngaruat, kira-kira menurut kelompok ini? Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kalau di kampung Anama sesajen atau dawakan yang dikubur atau bikin sate dari cabai atau babawangan, pembetian itu untuk menolak bala, simbol. Jadi kan ada nih para ulama pun menganjurkan, kalau dulu di kelas bisa ada Ustaz yang bilang Ustaz Omar kayaknya. untuk simbol, misalkan kita butuh agak ada acara untuk supaya tidak menjauhkan atau menghindarkan hujan, simbolnya misalkan nancebin nyerek di kecelapan atau membakar genting. Ya, jadi menurut kelompok kelas 5 Ikhwan itu gimana kesimpulannya, jadi boleh atau gimana? Tergantung niatnya, dan itu dijadikan jadi sesajen dalam ngaruat itu adalah simbol, ya. Bisa dirincikan ke simbol yang terjadi di antum, sesajennya apa saja yang biasanya? Yang biasanya paling tentang bahwa susubu ini dijadikan sebagai simbol. Jadi di dalam hukum Islam tuh emang ada gitu simbol dari Rasulnya, dari sebelumnya. Mungkin saya yang belum menemukan atau mungkin di mana, karena menurut sepengetahuan saya ini simbol dari sananya asal belum menemukan. sebelum Islam datangnya ke Nusantara tuh ada satu perjanjian dari Sabda Palon dan Syekh Subakir. Beliau mengatakan meminta izin untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, tapi dengan syarat adat-adat yang ada di Nusantara tidak hilang. Jadi simbol-simbol yang itu jangan sampai dihilangkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan boleh tanggapan. Antara
saya suratkan dengan sabda palem. Jadi simbol ini tuh dipersembahkannya ke siapa? Karena kalau dipersembahkan kepada sabda palem berarti ini termasuknya musyrik lagi karena mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ana hormati Mudirul Ma'had, yang ana hormati rekan-rekan Dewan Asatidz, dan yang kami cintai para santri sekalian. Langsung saja untuk mengenai sesajen ini ya, perlu diperhatikan jangan sampai menggunakan dalil dari hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu kembali pada niatnya. Kalau kita baca sejarah ya, ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Dia itu adalah gembongnya Khawarij. Ini dijelaskan dalam buku sirah. Beliau ini membunuh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau muslim tapi berpemahaman radikal Khawarij. Apa niat beliau ketika membunuh sahabat Ali? Niatnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ini dibenarkan niat seperti ini? Tidak. Jadi niat saja tidak cukup. Ya, niat itu harus didasari dengan tuntunan yang jelas. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ya, berpeganglah kepada tali Allah. Ya, syarat syariat dan ketentuan Allah yang tentunya dijelaskan pula oleh Rasulnya dan dipahami oleh para sahabat-sahabatnya. Makanya Nabi bersabda ya, dan hadis ini termaktub dalam Sahihain Bukhari dan Muslim ya, khairun nasi, sebaik-baik manusia qarni sumal ladzina yalawnahum sumal ladzina yalawnahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi sahabat-sahabatku, karena berada di bawah bimbingan Rasulullah. Sumal ladzina yalawnahum, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Adapun masalah sesajen ini kita akan menemukan contoh yang konkret bagaimana ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu ya, ketika beliau menjadi khulafaur rasyidin, menjadi khalifah rasyidah yang kedua, ketika itu Amr bin As menjadi gubernur di Mesir ya, kalau kita bahas sejarah. Suatu ketika untuk kali pertama Sungai Nil itu kering. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi ya, dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Ya, ini ulama besar bermadzhab Syafi'i, dijelaskan di sana. Maka para penduduk Mesir memberikan saran kepada gubernurnya, wahai gubernur, dahulu kami kalau Sungai Nil ini kurang airnya, debit airnya berkurang, maka kami menyembelih hewan untuk dipersembahkan. Ya, kalau ingin lebih manjur lagi, maka tumbalnya adalah orang. Itu kata penduduk Mesir. Maka karena waktu itu ada khalifah, ya Umar bin Khattab, maka Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, di sini terjadi kasus seperti ini. Sungai Nil kering, dan menurut pendapat warga setempat gitu ya, harus memberikan sesajen, yaitu berupa sembelihan hewan gitu. Kalau ingin lebih manjur lagi, maka harus sesajen manusia gitu yang dipersembahkan. Maka apa kata Umar bin Khattab dengan tegas, yang dia sudah meyakinkan bahwa tidak ada ad-dhar. Sifat apa itu ad-dhar? Yang memberi bahaya. Asmaul Husna nomor ke-91. Ya, tidak ada yang dapat membahayakan kita. Bahkan Nabi memberikan doa kepada kita, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tidak ada yang mampu membahayakan di langit, di bumi, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, wahai Amr bin As, bacakan surat saya ini kepada Sungai Nil. Jadi Umar menyurati Sungai Nil, padahal Nil sejatinya adalah benda mati ya, gitu. Tapi Umar yakin Nil ya adalah ciptaan Allah. Maka dibacakan oleh Amr bin As kepada Nil. Suratnya kurang lebih berbunyi seperti ini ya, kurang lebih. Mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah. Wahai Nil,
Jika engkau mengalir karena sesajen itu, berhentilah engkau mengalir selamanya. Kering engkau selamanya tidak jadi masalah. Tapi jika engkau mengalir karena kuasa Allah, maka saat ini mengalirlah. Maka sampai saat ini kita tidak pernah menemukan berita Sungai Nil kering lagi. Karena apa? Karena Umar saat itu melarang memberikan sesajen kepada jin penghuni Nil. Karena kalau mungkin ini terjadi, maka suatu saat Nil akan kering lagi, kemudian sesajen akan terus berlanjut. Kenapa? Karena Umar begitu yakin hatinya bahwa Ad-Dar An-Nafi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu memadaratkan, tidak ada yang mampu memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Itu mungkin pengetahuan anak ya terkait sesajen yang Dewan Asatid dan Ustadzat yang Abi muliakan, juga putra putri Abi yang Abi doakan mudah-mudahan antum menjadi generasi Islam yang tangguh. Yang pertama, kalau masalah yang tadi mungkin sudah cukup ya, banyak disampaikan, baik dari pendapat kalian sendiri, dari Ustadz Andre yang memimpin berjalannya acara ini, dan juga dari Ustadz yang lain, Ustadz Ian dan juga yang lainnya. Cuman mungkin Abi ingin lebih menegaskan saja. Jadi kalau kita mau menghukumi satu kejadian yang mana kejadian itu memang tidak atau belum ada kaidah yang pasti dari fuqaha, dari ahli fikih gitu, maka kita harus betul-betul bertanya sama pelakunya. Jadi yang pertama biasanya ruwatan. Nah, kita harus mendefinisikan dulu ruwatan itu apa, pengertiannya, seperti apa aktivitas acara di dalamnya. Karena kalau seperti tadi mungkin lebih banyak kita menebak-nebak gitu kan ya, yang kita lihat gitu. Seperti tadi, ini sesaji itu untuk apa, untuk siapa, maka semuanya berdalil inamal amalu biniyat gitu. Kayak mengalah curoke jadi inamal amalu biniyat kan. Gitu. Dan saya masih iya nggak biaya budak sekolah dan tiasa kumaha terus dagang gitu. Nah, jadi bahaya gitu. Iya, jadi tidak semuanya ke sana. Nah, kita selama ini jadi menebak-nebak gitu kan. Karena ternyata tradisi ruwatan sendiri berbeda-beda kan. Ruwatan di Sumedang dengan ruwatan di Subang beda. Di Subang dengan di Lembang pun beda. Nah, sehingga kita harus tanya, kalau misalnya di sini, misalnya ya udah, karena kebetulan Abi juga asalnya skripsi teh mau ngebahas itu hukum ngalaksa dalam acara Sumedang Larang. Nah, sehingga Abi harus bertanya pada ahli adat di sana. Kalau di sini misalnya ruwatan di Nagrog lah, ya nanya aja misalnya, nanti suatu saat santai harus tahu, sehingga kita menghukumnya tepat gitu. Karena kalau salah pengertian nanti hukumnya bisa berbeda, gitu ya, bisa berbeda hukumnya nanti. Karena ternyata di dalamnya itu tadi banyak sekarang ruwatan yang sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebagian besar tadi kita bahas. Betul, termasuk Abi ini salah satu mungkin yang sudah hampir 5 tahun daerah Lembang, daerah Ciberem, daerah Cikaleuwi itu setiap ruwatan sama orang Abi. Jadi ruwatan nanti sok diisi ku tausiah gitu ya. Udah hampir 5 tahun berturut-turut gitu ya. Abi sok ceramah dino acara ruwatan. Nah, artinya berarti tradisi ruwatan itu sudah sedikit bergeser. Yang tadi ada ruwatan, namanya ruwatan tapi isinya kadang istighosah. Ada ruwatan tapi isinya ya tausiah. Ada ruwatan isinya ngegelar ngaliwat di sisi jalan, ngaliwat ngariung sadayana. Syukuran bumi daya begitu gitu. Sehingga ya itu tadi, sehingga kita menghukuminya harus betul-betul tahu persis seperti apa ruwatan itu dilaksanakan di daerah tertentu. Karena kalau kita menebak-nebak nanti bisa bahaya. Yang kedua, dari diskusi ini
banyak harusnya kini menjadi PR bagaimana seandainya ada tradisi-tradisi yang dianggap melenceng dari agama, santri kita, ustadz harus jadi solusi. Seperti tadi misalnya ayah anu sok pepencitan, tapi mungkin masih atas nama jin. Tangke mah berarti nu mencita teh tong kuncen. Nu mencitna ustad pian. Sehingga mun papian nu mencitna bismillah. Moal atas nama hei jin penguasa kulon wetan ieu aya doma kitu meureunna kan? Gitu. Sehingga kita jangan antipati. Sebaiknya ada ruatan di nagro misalnya sok jarah ka makamna gitu kan. Ya udah, kita yang harus jadi terdepan nanti mah. Jadi mimpin tahlil lagi kita, jadi bener ngadoana. Mau anu tadi itu kepala rubuh teh. Dan akhirnya kita menyalahkan mereka, kita enggak mau ikut terjun ke mereka, oleh kita terus dicaci dimaki, mereka tidak ada yang meluruskan. Harusnya kita terjun ke sana. Gitu. Jadi santri mah sok isinannya. Sok isan we nu mujud, mangga we ku eta apa misalnya atau kasepuhan teh bacaan itu puguh teh cek kita jampe-jampe tadi gitu kepala rubuh tah kita anu puguh bisa ngadoana do masjidna teh bagian santri bagian jarah ya kita anu puguh meureun tawasulna puguh hadiah Fatihahnya puguh nu dibacana lain sebagainya. Jadi langkah baiknya kita ikut terjun ke lapangan supaya sedikit demi sedikit kita bisa merubah tradisi kebiasaan itu. Kalau kata Pak Kiai Herman mah tak dalil nanti dah esenya dalam ruatan di mana dalilna. Tak dalil teh aya qala Allahu aya wa qala Rasulullah aya wa qalatihi. Teh mah ceu qalot gitu dalilna. Jadi teu aya dina kitab moal aya dina naon nya maksudna eta mah tradisi budaya teh ya gitu ya. Gitu. Cuman ya itu tadi justru kita untuk mendakwahi mereka jangan menjauhi mereka gitu ya. Jangan dijauhi, justru kita ikut turun ke sana tapi kita sedikit demi sedikit ya. Tadi didongengkeun teh siga wali. Nah, wali make wayang da resepna beureun baheula teh bangsa urang teh resep kanu pagelaran nu kalaritu maka wali ngadamel. Aya nu resep ngadu hayam saeulingan wali sahanya nu kisahna teh gitu. Ternyata tungul bacaan bismillah tiukeun tungul teh katinggalnya teh hayam jago we. Maka di lawanan ku sasage hayam batur teh eleh dan nu dihabrena tungul gitu Pak. Tapi katinggalina hayam gitu. Nah, ayeuna bertanya, "Ya kunaon cenah hayam salila mah jagoan we?" Datang ka imah tuh hayam jago mah hayamna. Tah ieu doana ngan syaratna rek maca doa ieu mah kudu maca syahadat kudu daek sholat 5 waktu. Jadi baca doa nanti tiap pada sholat itu bagian daripada proses pengislaman, istilah namanya islamisasi wilayah anu mana saat itu masih mayoritas non muslim gitu kan. Nah jadi itu ya. Kemudian yang berikutnya masalah tadi sesajen pun sama ya, kan sesajen itu bahasa Jawa namanya, bahasa Sunda nama susuguh. Nah jadi nyuguhan gitu. Nah lain kakaruhun nyuguhan ka ustad gitu kan. Nah makanya itu pun harus dipahami dulu sesajen teh apa gitu ya. Sesajen itu apa gitu ya. Nah yang akhirnya kalau sudah ada pengertian yang jelas, nanti hukumnya juga jelas. Tadi kita menghukumi, oh haram dah gitu, iya betul. Kalau sesajinya seperti tadi itu menjadi haram. Tapi ketika ada orang melakukan itu, mungkin saja sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita simbolkan hari ini gitu. Sehingga kita harus bertanya juga kepada mereka. Ya artinya itu tadi salah satu bagian dakwah kita, jangan tinggalkan mereka. Ya. Nah, sehingga tadi kata Ustaz Anas yang disampaikan oleh Ustaz Andre, ya sesuatu yang tidak bisa kita temukan semuanya jangan ditinggal. Jadi cek orang Sunda tong bisa kompet daunkeun. Dalam artian ketika ada hal-hal di dalamnya yang baik, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, gitu ya.
gitu, atau ya elat-elatnya harus diperhatikan, mana yang berdampak baik madarat ya kebaikan, mana yang memiliki dampak yang madarat gitu ya. Nah kemudian juga masalah tadi wayang pun sama ya, banyak aneka ragam, makanya tadi beda kecil si itu mana ada di daerah saya wayang antara hiji Iwan jeung Ahmad cenah gitu, tara anu mabok wayang udah asli bener da can aya wayang mabok, nu mabok mah nu lalajo wayang beurna da can aya si cepot ye mabok da kumaha mabokna tuh. Nah ya, gitu ya di daerah itu ditambahkan ya, di daerah itu mungkin seperti itu, tapi ketika wayang itu digelar misalnya di daerah Palasari mungkin beda lagi, ketika wayang itu digelar di daerah Lembang beda lagi ceritanya gitu ya. Nah sehingga itu tadi akan berbeda juga nanti hasil istimbatul ahkamnya, walaupun secara menyeluruh ya itu tadi ya sudah disampaikan sama Ustaz Andre. Kemudian tadi masalah ada musik ya, nah sama itu pun ya gitu hukum musik. Jadi ada pandangan fikih nanti, ada kalau Abu Ya Uci almarhum ya Allah ya amin ya. Jadi ada hukum tuh di pedang murni dalam pandangan ulama fikih, tapi ada juga yang dipandang dalam hukum tasawuf misalnya. Itu akan lain cerita ya, akan lain ceritanya. Makanya tadi ketika hukum musik itu betul dari Sulamut Taufik itu ya disampaikan seperti itu haram gitu. Tapi Bang Haji Roma Irama sok main trompet eta telepon Bang Haji haram gitu. Ternyata iya kan akhirnya ya, tapi nggak apa, ini kan jadi wawasan buat kita semua ya. Justru itu tugas kita, terus digali. Nah inilah artinya oh ternyata ada yang ini dalam sholat mah haram, tapi ternyata dipakai hal lain nih sama Bang Haji mah ya. Tobel itu misalnya tadi gendang, nah kategori gendangnya harus di pengertiannya harus jelas, karena nanti apakah gendang hadroh masuk gendang tidak? Gendang no. Tuh kumaha ditakol di sana, emer ditakol di sana. Nah kamu sok ngapal ke eta hulasok dari nakolan eta haram ada emer gayo ge soraan. Nah misalnya gitu kan ya, kalau mau dipertanyakan lebih jauh lebih mendalam, tapi ya itulah fungsinya diskusi itu masing-masing seperti itu, dan seperti itulah harusnya bertanya tuh sampai ke akar-akarnya, sehingga diskusi ini akan jauh lebih seru. Cuman lebih seru itu kalau kita sebelum diskusinya banyak baca, banyak wawasan, sehingga diskusinya ya hidup, bukan hanya tadi yang bicara asal tadi gitu kan, yang ngomong coba yang lainnya bicara lagi Sari Wawan ya lagi Sari Wawan, kenapa ini pada diem ya. Nah dalam minggu depan coba semuanya ikut berbicara ya, supaya asik ya, koktak gitu ya, main bicaranya tuh seru rame ya. Nah kemudian juga yang terakhir ya, jam 11 itu jam berapa? Oh iya jam 11 keluar sekolah Pak. Yang terakhir diskusi seperti ini harus terus digali, dilaksanakan dengan baik ya, persiapkan dengan matang, dengan maksimal. Nah, terus jangan ada yang merasa kalah atau menang, karena kita mah di sini lagi belajar semuanya ya. Siapapun yang berbicara dengarkan dengan baik. Ketika antum tidak tahu, buat catatan sehingga menjadi ilmu baru. Apa yang kita tahu sampaikan. Kalau perlu yang tidak kita tahu dan tidak ada yang menyampaikan, ditanyakan. Gitu. Apapun itu. Nah, diskusi mah ya harusnya seperti ya lebih daripada barusan. Bahkan diskusi itu biasanya ya termasuk hari juga alhamdulillah tidak begitu banyak yang ngantuk. Kalau apalagi yang otaknya terus ngikutin gitu ya kan, terus berpikir. Bahkan mungkin kalau untuk yang ramai dan terus berpikir mah mungkin mau sampai jam 12 sampai jam 1, kadang sampai subuh
terus penasaran diskusi, nah ini terus diundang gitu kan sampai ke akar-akarnya ya. Nah cuman yang jelas perbanyak lagi referensinya sehingga ucapan itu bukan hanya menurut saya tapi betul-betul berdasarkan dalil ya. Dalil itu Quran, kemudian sunnah yaitu hadis, kemudian juga kaul sahabat ya, kemudian juga mungkin ada kaul ulama ya, kemudian ada fatwa-fatwa ulama dari kitab-kitab gitu ya. Kalau kias, ijma ya, maslahatul mursalah dan sebagainya itu adalah merupakan torikoh ya, cara istinbatul ahkamnya gitu ya. Makanya belajar usul fikihnya harus lebih bagus lagi, serius lagi, hafalkan lagi kaidah-kaidahnya sehingga dengan usul fikih itulah kita dengan berdasarkan kaidah-kaidah itu kita nanti tidak begitu melenceng dari fikih ya. Nah inilah fikih itu kenapa ada usul fikih gitu ya, dan fikih karena hukum syariat ini tidak akan ada habisnya, akan terus ada permasalahan. Selama manusia itu ada, maka hukum itu akan selalu ada, mungkin membutuhkan hukum. Bukan hukumnya yang baru, tapi masalahnya yang baru. Sementara sumber hukumnya sudah berhenti. Quran tidak akan datang lagi, hadis Nabi tidak akan bertambah lagi, maka disitulah dibutuhkan ijtihad ya, ijtihad para ulama mujtahid ya. Nah kita tinggal mengambil karena kita mah masih jauh, masih kemana ya, jauh oke kalau untuk berijtihad sendiri, tapi kita tinggal mengambil fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang sudah nyampe derajat mujtahid ya, gitu, para imam mazhab diantaranya ya, dan generasi-generasi setelahnya. Ya itu saja dari Abi. Sekali lagi Abi sangat mengapresiasi sama para asati dan ustadzah yang menggelar acara bakso masuk ini, dan juga Abi sangat apresiatif kepada kalian yang sudah mau menyampaikan ya. Jadi kalau dalam hal seperti ini mah forum bakso masail jangan takut salah, jangan takut ditertawakan, jangan takut dibilang sok, karena yang ngomong soknya juga belum tentu dia bisa ngomong. Jangan takut diketawakan, karena yang tertawanya paling keras pas disuruh ngomong justru malah belebab-belebab begitu tarik tuntungnya teh. Ya, jangan takut dibilang wah sok pintar, wah sok benar, nggak apa-apa ada yang bilang begini dan begitu. Justru antum harus semakin berani untuk mengutarakan apa yang ada di otak kalian. Kalaupun salah, tenang, di depan kalian ada para asatidz yang akan membenarkan, meluruskan kita. Ya, sehingga mumpung di pondok, kalau sudah di luar antum salah, terus masyarakat ngikutin fatwa antum yang salah, maka antum sesat dan menyesatkan. Tapi kalau hari ini di pondok antum ngomong sok aja sampaikan, antum salah, tenang, nanti Ustaz Iwan yang meluruskan, ada Ustaz Ian yang meluruskan, ada Ustaz Anas, ada Ustaz Andre, ada Ustaz-Ustaz yang lainnya yang akan meluruskan, sehingga antum sampaikan saja yang ada di benak pikiran antum itu. Tapi alangkah baiknya disampaikan berdasarkan fakta, berdasarkan dalil, tentunya dengan tutur kata yang baik. Coba ya, harus belajar. Public speaking ini sangat-sangat penting ya. Itu saja. Selamat yang sudah bisa berbicara, yang belum bisa berbicara malam ini, mudah-mudahan minggu depan bisa berbicara. Ya, gitu. Yang sudah bisa berbicara, mengutarakan pendapatnya, sing sukses. Ya, yang belum bisa berbicara, belajar berbicara. Minggu depan besok siapin. Apa Ustaz minggu depan judulnya? Belum? Ya, harusnya bagusnya mah selesai bahasan ini minggu depan udah disiapin dari sekarang gitu ya. Jadi satu minggu tuh